إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yuwit Edu rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari materi kaidah-kaidah fikih yang kita ambilkan dari kitab Ad-Durrah Al-Qudaymiyah, merujuk pada salah satu syarah Al-Jawahir Al-Adniyah. Ya, kita masuk di kaidah ke-26 ya. Pada 26 ada al-fadilatu al-muta'alliqatu bidzatil ibadati aula bil mura'ati minal muta'alliqati bizamaniha au makaniha. Itu keutamaan ya, keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih utama untuk diperhatikan daripada keutamaan yaitu yang berkaitan dengan yaitu waktu ataupun tempatnya. Ini An-Nazim hafidhahu ta'ala di dalam nazamnya kita tuliskan itu in uliqat fadilatun bidzati ibadatin aula bil iltifati anillati uliqat di zamanin au annaha qad uliqat bi amkuni. Nah, ini kaidah ke 26 ya. Al-qaidatu sadisah wal isrun. Kita tulis bunyi kaidahnya. Itu bunyi kaidahnya al-fadilatu al-muta'alliqatu bidzatil ibadah aula lebih utama bil mura'ati minal muta'alliqah bi zamaniha au makaniha, zamaniha au makaniha. Itu keutamaan ibadah yang berkaitan dengan zat, keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah lebih diutamakan, lebih dikuatkan ya, lebih diperhatikan daripada keutamaan yang berkaitan dengan zaman, waktu ataupun tempatnya. In uliqat, An-Nazim hafidhahu ta'ala mengatakan in uliqat fadilatun bidzati ibadatin ya.
jika keutamaan satu ibadah itu berkaitan dengan zatnya langsung, maka aula lebih layak untuk diunggulkan, diperhatikan bililtifat daripada kemudian berpaling menuju anilati ulikot yang fadilah itu keutamaan berkaitan dengan zaman, waktu, au anha qad ulikot biamkun, atau berkaitan dengan tempat. Jadi keutamaan dalam ibadah itu ada yang berkaitan dengan zat ibadah, ada yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Ya, misalnya yang sering dicontohkan itu sholat khusyuk. Ya, khusyuk itu punya keutamaannya. Itu zat ibadah. Nah, kemudian ada sholat yang punya ada tambahan keutamaan kalau di shaf pertama, nah, tempat atau di masjid. Nah, shaf pertama itu keutamaan berkaitan dengan tempat. Masjid, sholat di masjid ada keutamaan kaitannya dengan masjid. Kemudian berkaitan dengan waktu, misalnya sholat di awal waktu itu lebih bagus daripada sholat di akhir waktu. Ya, sholat di shaf pertama berjamaah lebih bagus daripada shaf kedua. Sholat di masjid berjamaah lebih bagus daripada sholat di rumah, dan seterusnya. Nah, ini ada keutamaan berkaitan dengan zat, ada perkeutamaan berkaitan dengan waktu atau tempat. Nah, jadi fadilah itu al-maizah atau ziyadah, itu keutamaan, keistimewaan. Al-muta'alliqah itu al-murtabitoh, berkaitan. Zat itu nafsu, ya. Zat ibadah, nafsul ibadah. Aula ahaku, muro'ah al-ihtimam atau al-fat, ya, menjaga atau memperhatikan. Jadi makna dari kaidah ini, anahu idza tara al-amr baina mura'ati zatil ibadah au mura'ati makaniha au zamaniha fa mura'atu nafsil ibadati aula. Jika ada dua perkara, ya, jika ada perkara, ya, dua pilihan antara memperhatikan zat ibadah atau memperhatikan atau menimbang tempat dan waktu, maka fa mura'atu nafsul ibadah aula. Mempertimbangkan, mendahulukan untuk kebaikan, yaitu dari sisi ibadah itu sendiri, itu lebih aula, lebih layak untuk dipertimbangkan, didahulukan, ya, daripada yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Alasannya, li'anna ma ta'alaqa bi dzati syai' aula mimma ta'alaqa bi amrin kharijin anhu. Sesuatu yang berkaitan dengan zat sesuatu maka lebih bagus, lebih diutamakan daripada yang berkaitan dengan perkara di luar zat tersebut. Ya. Dalil qaidah. Ya, nanti kita lihat contohnya agar lebih memahamkan. Dalil kaidah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Idza qutima al-asha fabda'u bihi qabla an tusallu sholatal maghrib. Jika dihidangkan makanan, ya, makan malam misalnya, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan, ya, qabla an tusallu sholatal maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Dalil hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, jika, ya, atau makna dari hadis ini atau sisi pendalilan wajhul istidlal anna fi taqdimil asya mura'atan li fadilati tata'alaku li fadilatin tata'alaku bi hadhil ibadah wa yahudurul qalbi fa ru'ayat wa quddimat ala fadilati fi'li sholati fi awalil waqti, yaitu mendahulukan untuk makan, ya, dalam rangka mempertimbangkan keutamaan yang berkaitan dengan ibadah, yaitu khusyuk, menghadirkan apa? Hati. Maka itu lebih diperhatikan dan lebih diutamakan daripada keutamaan sholat dari si waktunya. Jadi nanti sholat itu, ya, kalau sholat dengan khusyuk itu utama daripada tidak atau kurang khusyuk. Ya, sholat dengan khusyuk ini keutamaan berkaitan langsung dengan sholatnya itu, zatnya, nafsu sholat, nafsul ibadah. Ada juga sholat itu punya keutamaan kalau dilakukan di awal waktu. Sholat di awal waktu lebih utama daripada sholat bukan di awal waktu. Nah, sekarang ketika dua ini bertentangan, ya, daro al-amr, ya, bertentangan, ya, berbarengan,
milih mana? Ya, jadi tadi kan ketika mau sholat maghrib sudah dihidangkan makanan dalam kondisi perut lapar dan ingin makan. Apakah nanti kalau dia makannya ditunda bisa sholat di awal waktu? Ya. Kalau makan dulu, nah kalau sholatnya ditunda, ya makannya ditunda bisa sholat di awal waktu. Tapi konsekuensinya sholat di awal waktu tidak khusyuk, karena perut sudah lapar, makanan sudah siap, dia sholat. Maka dapat keutamaan sholat di awal waktu, tapi khusyuknya hilang atau berkurang banyak. Ya. Padahal khusyuk berkaitan dengan zat ibadah. Atau kita pilih, ya, sholatnya tidak di awal waktu karena kita makan dulu, ya. Tapi nanti sholat tidak di awal waktu khusyuk. Ya. Sehingga ini hasilnya apa? Sholat di awal waktu tidak khusyuk atau hilang khusyuknya, banyak hilang khusyuknya, atau sholat tidak di awal waktu tapi khusyuk. Maka dimenangkan sholat tidak di awal waktu tapi khusyuk. Ya. Faedah dari hadis ini tadi, bahwasanya Nabi SAW memberikan arahan ini kalau mau sholat maghrib tapi sudah makanan dihidangkan dalam keadaan para ulama mengatakan ya perut lapar, keadaan ingin makan, maka makan dulu. Ya. Biar apa? Biar sholatnya khusyuk. Enggak apa-apa enggak di awal waktu. Ini maksudnya tadi apa? Sholat khusyuk itu keutamaan berkaitan dengan zat, ya, dengan zat ibadah. Kalau sholat di awal waktu berkaitan dengan waktu. Kemudian ada juga dalil yang lain, sholatul mar'i fi baitihi afdolu min sholatihi fi masjidi hadza illa al maktubah. Ya. Riwayat Abu Daud. Itu sholat seorang di rumahnya lebih afdol, lebih utama daripada sholat di masjidku ini, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah, ya, beliau mengatakan ini Masjid Nabawi. Kalau sholat sunnah itu lebih afdolnya di rumah, lebih bagusnya di rumah daripada di masjid. Ya, kecuali sholat fardu, ya. Kalau sholat fardu di masjid, afdolnya. Nah ini berarti apa ini? Kalau di rumah itu lebih apa? Lebih menghindarkan dari apa? Dari riya. Ya. Kalau di masjid itu ada peluang atau makan mungkin besar peluang untuk bisa terjangkit riya. Kalau di rumah tidak, karena nggak ada yang melihat. Nah ini berkaitan dengan zat ibadah. Padahal di masjid ini sholat di rumah nggak riya atau di masjid riya atau tercampur riya. Nah berarti di masjid itu tempatnya afdol, tapi zat ibadahnya menjadikan dia tercampur riya. Nah di rumah tempatnya tidak afdol, tapi dia sholatnya bisa lebih ikhlas, maka dimenangkan di rumah, ya. Menangkan di rumah. Itu dalil atau sisi pendalilannya. Kemudian kita lihat penerapan kaidah ini, ya. Min tatbiqati al-qaidah. Di antara penerapannya yaitu lau tayaqana faqitul ma'i hudurahu akhira al-waqti. Seandainya faqidul ma', orang yang tidak mendapatkan air, enggak punya air untuk wudu, tapi dia yakin di akhir waktu nanti akan ada air. Dia sudah yakin. Apakah kemudian dia sholat di awal waktu dengan tayamum atau nunggu air? Nanti sholat di akhir waktu dengan wudu, tidak dengan tayamum. Maka sholat di awal waktu itu, ya, adalah berkaitan dengan waktu keutamanya. Tapi kalau sholat dengan toharoh wudu itu lebih utama daripada sholat dengan toharoh tayamum. Maka dengan ini fatakhiru sholah lita ta'adiyatiha bil wudu, untuk dilakukan dengan toharoh wudu afdalu min adaiha awal waktu bitayamum, ya, lebih afdal daripada apa? Sholat di awal waktu dengan tayamum. Jadi lebih baik sholat di akhir waktu tapi toharohnya wudu daripada sholat di akhir waktu toharohnya dengan tayamum. Karena sholat di awal waktu itu keutamaannya berkaitan dengan waktu.
tapi sholat dengan taharah wudhu berkaitan dengan zat ibadah. Maka lebih baik sholat di akhir waktu meskipun apa? Lebih baik sholat di akhir waktu dengan taharah wudhu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang semisal dengannya adalah takhiru sholah an awali waktiha bihakiman yaglibuhu an nu'as. Menunda sholat ya di awal waktunya untuk orang yang sudah tidak bisa menahan kantuk. Ini sudah sholat di awal waktu tapi kantuknya menyerang berat, konsentrasinya tidak bisa, khusyuknya hilang. Tapi kan di awal waktu. Nah, lebih baik ditunda, tidak di awal waktu tapi bisa khusyuk. Misalnya tidur sebentar, bisa hilang kantuknya, nanti bisa khusyuk. Nah, khusyuk ini berkaitan dengan zat. Kalau sholat di awal waktu berkaitan dengan waktu. Demikian pula sebagaimana dalam hadis, kalau dia sudah ingin makan, ya, sudah lapar, makanan sudah siap, ya, maka kita makan dulu daripada kita sholat di awal waktu kepikiran makanan. Nah, nanti berarti khusyuknya hilang atau berkurang banyak. Atau juga misalnya menahan buang air kecil atau buang air besar, maka lebih baik buang air kecil dulu baru sholat meskipun tertunda daripada sholat di awal waktu kemudian dia menahan, nggak khusyuk. Nah, bahkan para ulama mengatakan juga meskipun nggak dapat sholat berjamaah, ya, daripada sholat berjamaah kemudian nahan BAB atau BAK tidak bisa khusyuk, lebih baik nanti kemudian yang penting sholat dengan khusyuk. Ya, ini mura'atan lidzatil ibadah ala fi'la fi awalil waktu, dalam rangka menimbang mengutamakan yaitu zat ibadah daripada di awal waktu. Kemudian yang kedua, as-sholatu jama'atan fil bait afdal min sholati munfaridan fil masjid mura'atan li jama'ah ala syarafil makan. Sekarang perbandingan adalah berjamaah dengan tempat. Ya. Sholat berjamaah di rumah lebih utama daripada di masjid sendirian. Misalnya ada seperti ini ya, tentunya yang ideal berjamaah di masjid. Tapi seandainya kalau dia di masjid dia sendirian, kalau di rumah berjamaah, maka lebih diutamakan berjamaah di rumah. Ya. Karena lebih memperhatikan jamaah. Di sini jamaah lebih dikuatkan daripada tempat. Karena tadi itu tempat ya. Karena tadi tempat dan waktu ini yang dikalahkan. Kemudian al-infaq ala fuqara'il muslimin alladzi yu'amiruna al-masajida bi ta'at aula minal mubahah wal mughalah fi bina'il masjid. Menginfak, membantu ya, menginfakkan ya, membantu fakir miskin yang mereka memakmurkan masjid dengan ketaatan itu lebih diutamakan daripada berbangga-bangga, berbesar-besar bangunan masjid. Alasannya, al-ihtimam bil musolli muqaddamun bila syakin alal ihtimam bi maudhi'is shalah. Perhatian dengan orang yang sholat itu lebih diutamakan tanpa ada keraguan daripada perhatian tempat sholat. Jadi di sini faedahnya adalah lebih memperhatikan orang sholatnya tadi. Orang sholatnya ini orang-orang miskin, orang-orang fakir itu mereka dibantu agar lebih taat ya, dalam ketaatan baik daripada masjidnya dibangun megah, besar-besaran, mahal, tapi jamaahnya kualitasnya kurang bagus. Maka lebih baik diserahkan kepada dibantu jamaahnya. Ini dikatakan demikian. Kemudian misalnya jika seseorang ya karena dia semangat lakukan asyaksu bisa babi khirsi ala sholati fil awal yadhabu khusyu'uhu lizihamin aw nabi fa sholatu fis safi tsani mura'atan lil khusyu'i wa huduri al-qalbi afdal. Kalau ada seorang ya misalnya kita itu semangat, memang bagus semangat di shaf awal, tapi ketika satu saat ketika di shaf awal hilang khusyuknya karena sempit, karena berdesak-desaan misalnya sehingga mengganggu khusyukan. Atau misalnya di depan itu ada kipas angin ya, kemudian kita terkena kipasnya sehingga menghilangkan khusyukan, maka lebih baik sholat di shaf kedua. Sholat di shaf kedua khusyuk lebih baik daripada shaf pertama tidak khusyuk.
Karena khusyuk ini itu berkaitan dengan zat ibadah, kalau shaf awal berkaitan dengan tempat ibadah. Demikian kaidah yang ke-26, yaitu keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah lebih didahulukan, lebih diperhatikan daripada keutamaan yang berkaitan dengan waktu ibadah ataupun tempat ibadah. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.